Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aris Maukaba, Arif Vigianti, Aprilia Tobani, Angelina Reni Rahalus. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang PowerPoint dan PPT kami tentang guru sebagai tenaga kependidikan. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya memperkenalkan nama Aprianto Bane, NPM terakhir 039. Kami mempresentasikan hasil dari makalah kami A. Tenaga Kependidikan, Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Ayat 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tugasnya ialah melaksanakan pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjukkan proses pendidikan pada suatu pendidikan. Seperti hal tenaga pendidik, tenaga kependidikan juga berkewajiban untuk membantu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Ia pun harus dapat menjadi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya dalam melaksanakan sistem administrasi sekolah. Keberadaan tenaga kependidikan sangatlah penting, mulai dari pengolahan perpustakaan, bagian keuangan, sampai pembagian kebersihan sekolah merupakan satu kesatuan sinergis yang membawa sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Pasal 39 UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatih, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. B. Kompetensi yang harus dikuasai oleh tenaga kependidikan. Yang pertama, pendidik dan pengajar. Nomor 20 pasal 1 ayat 6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademis dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademis yang dimaksud di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat, keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku, kompetensi sebagai agen pelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta pendidik anak usia dini meliputi: pertama, kompetensi pedagogik dan adalah seperangkat kemampuan
dan keterampilan yang berkaitan dengan interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa dalam kelas. Kompetensi pedagogik meliputi kemampuan guru dalam menjelaskan materi, melaksanakan metode pembelajaran, memberikan pernyataan, menjawab pertanyaan, mengelola kelas, dan melakukan evaluasi. Yang kedua, kompetensi kepribadian adalah seperangkat kemampuan dan kreatiftik personal yang mencerminkan realitas sikap dan perilaku guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi kepribadian ini melahirkan ciri-ciri guru di antara sabar, tenang, tanggung jawab, demokratis, ikhlas, cerdas, menghormati orang lain, stabil, ramah, tegas, berani, kreatif, inisiatif. Yang ketiga, kompetensi profesional adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan terhadap penguasa materi pembelajaran secara mendalam, utuh dan mengkomprehensif. Guru yang memiliki kompetensi profesional tidak cukup hanya memiliki penguasa materi secara formal dalam buku panduan, tetapi juga harus memiliki kemampuan terhadap materi ilmu lain yang memiliki berkaitan dengan pokok bahasa mata pelajaran tertentu. Yang keempat, kompetensi sosial adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan yang terkait dengan hubungan atau interaksi dengan orang lain. Artinya, khususnya dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan problem masyarakat. Dalam realitas masyarakat, guru masih menjadi sosok elit masyarakat yang dianggap memiliki orientasi moral cukup besar. Salah satu konsekuensi agar pernah ditetapkan malaikat dalam diri guru, maka guru harus memiliki kemampuan hubungan dan komunikasi dengan orang lain, tanggung jawab pengajar, satu merencanakan dan menjelaskan proses pembelajaran, 2 menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatih, 4 penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nama saya Aris Mukaba, NPM 2191000430017. Saya akan melanjutkan materi kelompok kami di pustakawan. Jadi untuk menjadi seorang pustakawan itu seorang perlu menempuh pendidikan tentang perpustakaan setingkat S2 maupun D2. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawan itu ada 5 kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi manajerial, kompetensi pengelolaan informasi, kompetensi kependidikan, kompetensi kepribadian, dan kompetensi pengembangan profesi. Jadi yang dimaksud dengan pustakawan ialah seorang yang bekerja di perpustakaan dan membantu orang menemukan buku, majalah, dan informasi lain. Pada tahun 2000-an, pustakawan juga mulai membantu orang menemukan informasi menggunakan komputer, basis elektronik, dan peralatan pencarian internet. Terdapat berbagai jenis pustakawan, antara lain pustakawan anak remaja, dewasa, sejarah, hukum, dan sebagainya. Pustakawan wanita disebut pustakawati. Untuk menjadi orang pustakawan,
seorang perlu menempuh pendidikan tentang perpustakaan setingkat S2 maupun D2. Kompetensi yang harus dimilikinya oleh pustakawan itu yang pertama, satu, kompetensi manajerial. Jadi yang dimaksud dengan kompetensi manajerial itu seorang mampu melaksanakan kebijakan. Yang kedua, melakukan perawatan koleksi. Yang ketiga, melakukan pengelolaan anggaran dan keuangan. Yang kedua itu kompetensi pengelolaan informasi. Kompetensi yang dimaksud dengan kompetensi pengelolaan informasi yaitu yang pertama itu mengembangkan koleksi perpustakaan. Yang kedua, melakukan pengorganisasian informasi. Yang ketiga, memberikan jasa dan sumber informasi. Yang keempat, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. 3 yaitu kompetensi kependidikan. Kompetensi kependidikan itu meliputi memiliki wawasan kependidikan. 2. Mengembangkan keterampilan memanfaatkan informasi. 3. Melakukan promosi perpustakaan. 4. Memberi bimbingan literasi informasi. Yang keempat yaitu kompetensi kepribadian. 1. Yaitu memiliki integritas yang tinggi. 2. Memiliki etos kerja dan yang tinggi. 3. Kompetensi sosial. 4. Membangun hubungan sosial. 5. Membangun komunikasi. 5. Kompetensi pengembangan profesi. Yang kompetensi pengembangan profesi yaitu 1. Mengembangkan ilmu. 2. Menghayati etika profesi. 3. Menunjukkan kebiasaan membaca. Tanggung jawab umum pustakawan yaitu 1. Melakukan perawatan koleksi. 2. Mengembangkan koleksi perpustakaan. 3. Memberikan bimbingan literasi informasi. 4. Menunjukkan kebiasaan membaca. C yaitu kepala satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan yaitu orang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan. Kepala satuan pendidik harus mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, figur dan mediator. Menurut Mulyason, kepala pendidik atau kepala sekolah itu mempunyai 7 fungsi utama, yaitu yang pertama itu kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik. Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dan proses pendidikan dan guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Yang kedua itu kepala sekolah sebagai manajer. Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Yang ketiga itu kepala sekolah sebagai administrator, khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan, bahwa untuk tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. Yang keempat itu kepala sekolah sebagai supervisor, untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran secara berkala. Kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisor yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung.
Yang kelima itu kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Gaya kepemimpinan kepala sekolah seperti apakah yang dapat menumbuhkan kreativitas sekaligus dapat mendorong terhadap peningkatan kompetensi guru. Dalam teori kepemimpinan setidaknya kita mengenal dua gaya kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan kepemimpinan yang berorientasi pada manusia dalam rangka meningkatkan kompetensi guru. Seorang kepala sekolah dapat menerapkan kedua gaya kepemimpinan tersebut secara tepat dan fleksibel. Yang keenam itu kepala sekolah sebagai inovator. Dalam rangka melaksanakan peran dan fungsinya sebagai inovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. 7 yaitu kepala sekolah sebagai motivator. Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivator tenaga pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Motivator ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar atau PSBB. Mungkin itu saja penjelasan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelina Reniralus, NPM 0042. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelatih. Pelatih merupakan posisi yang penting dalam suksesnya suatu pengembangan profesional penguasaan terhadap materi. Pelatih tidak cukup untuk menjadi andalan bila tidak didampingi dengan beberapa keahlian lain. Keahlian lain ini berkaitan dengan pemahaman mengenai metode pembelajaran orang dewasa dan keterkaitan kegiatan belajar dalam pelatih tersebut dengan kegiatan profesional para siswa latihnya selama ini. Selain itu, pemahaman mengenai pengembangan karirnya sendiri juga menjadi salah satu kompetensi penting seorang pelatih yang sukses. Berikut adalah beberapa kompetensi pelatih yang dapat menjadi bahan masukan bagi pelatih dan pengembang praktis lainnya dalam usaha meningkatkan kualitas pelatih. 1. Keterampilan penggunaan seorang pelatih semestinya terampil menggunakan alat-alat audio visual maupun audio visual. Peralatan ini akan sangat membantu pelatih mengelola pembelajaran menjadi lebih menarik, lebih fokus, dan dapat memacu motivasi belajar para trainer. Dan 2. Pemahaman pengetahuan pengembangan karir. Seorang pelatih semestinya mengetahui prosedur dan tata laksana pengembangan karirnya sesuai dengan kebijakan di mana ia bekerja untuk seorang pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai pelatih di lembaga pemerintah. Peraturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan pemerintah mengenai jabatan ia di lembaga tempat ia bekerja. Untuk trainer yang bekerja di perusahaan
swasta pengembangan karirnya ditentukan oleh kebijakan perusahaan. Hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan karirnya semestinya diketahui secara jelas sehingga tidak menimbulkan masalah dalam kegiatan melakukan pelatih maupun kebutuhan finansial dan masa depan karirnya. 3. Keterampilan identitas job, tugas dan peranan seorang pelatih harus dengan cermat mengetahui wilayah kerjanya, tugas-tugas yang diembannya, dan peranannya dalam tugas tersebut. Hal ini berkaitan dengan pertanggungjawabnya dari segi pekerjaan dan segi moral. 4. Keterampilan mengelola fasilitas-fasilitas memang peranan penting dalam keberhasilan sebuah pelatih. Dengan pengetahuan pengelolaan fasilitas, seorang pelatih dapat sebagainya. Untuk itu semestinya fasilitas pelatih baik hardware maupun dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab oleh pelatih. Pengelolaan ini meliputi pengadaan, penyimpanan, perawatan, pelayanan, sirkulasi, dan pembaikan. 5. Keterampilan menciptakan model-model adalah suatu pola contoh, ajuan, ragam, dan sebagainya dari suatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model dapat memperjelas ide atau gagasan, arah konsep, dan sebagainya, sehingga orang lain dapat melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan harapan si pembuat model. Seorang pelatih membutuhkan keterampilan menciptakan model sebagai suatu alat untuk mencitrakan idenya untuk mendapat diikuti oleh para trainer, dan untuk mencitrakan idenya orang-orang yang mengikuti pelatih. 6. Pemahaman wilayah pelatih dan pengembangan. Setiap pelatih memiliki wilayah-wilayah masing-masing. Seorang pelatih harus memahami wilayah pelatihan dan pengembangan yang ia lakukan. Dengan memahami wilayah pelatih dan pengembangan itu, seorang pelatih dapat lebih dalam dan terarah menjalankan tugasnya dalam peralatan pelatihan tersebut. 7. Pemahaman teknik pelatihan dan pengembangan. Ada beberapa teknik pelatihan dan pengembangan yang dapat diterapkan dalam kegiatan diklat. Teknik-teknik ini dituangkan ke dalam model-model pengembangan instruksional diklat yang masing-masing memiliki orientasi berbeda. Orientasi model-model ini meliputi orientasi kelas, orientasi hasil, orientasi sistem, dan orientasi organisasi. Pengetahuan mengenai sebagai teknik dan model pelatih dan pengembangan ini memungkinkan seorang pelatih menyesuaikan orientasi pembelajaran diklat dan dengan teori-teori yang sesuai. Dengan demikian diharapkan proses pembelajaran pengawas surat keputusan Menpan nomor 118 tahun 1996 yang diperbarui dengan SK Menpan nomor 091/10/2001 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Ditanyakan, pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang untuk melakukan pengawasan pendidikan pada suatu pendidikan prasekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah. Pasal 1 ayat 1
Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditetapkan pasal 3 ayat 1. Tugas dan tanggung jawab pengawas: mengawal disiplin pelajar, mementingkan image diri dan menunjukkan teladan yang baik kepada pelajar dan pengawas junior, menjaga image dan nama baik sekolah, membantu kepada para guru dari segi penyampaian arahan atau maklumat kepada rekan-rekan pelajar. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi Cianti, NPM 21910004319. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yakni poin ke F, laporan. Laporan adalah petugas mengguru yang membantu guru untuk melaksanakan kegiatan praktikum atau peragaan yang meliputi penyiapan bahan, membantu pelaksanaan praktikum, serta mengemasi atau membersihkan alat-alat dan bahan-bahan yang telah digunakan dalam praktikum sebelumnya. Laporan adalah teknisi yang membantu guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang berupa peragaan atau praktikum. Secara prinsip, tugas laporan adalah yang pertama melaksanakan kegiatan praktikum siswa, yang kedua menyediakan fasilitas laboratorium untuk kegiatan penelitian, pembelajaran atau karya ilmiah, yang ketiga mengembangkan dan menyempurnakan sarana dan prasarana sistem yang menunjang kegiatan laboratorium. Selanjutnya, peran guru dalam pendidikan. Guru mempunyai tugas ganda yang luas baik di sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. Guru yang baik dan efektif ialah guru yang memainkan semua perannya dengan baik. Menurut Armstrong dalam bukunya Secondary Education 1983, peran guru ada 6. Guru sebagai instruktur, guru sebagai manajer, guru sebagai pembimbing, guru sebagai evaluator, guru sebagai anggota organisasi profesi, dan guru sebagai hubungan masyarakat. Yang pertama, guru sebagai instruktur. Guru sebagai instruktur ialah guru harus bisa mengendalikan keberlangsungannya interaksi belajar mengajar. Guru harus mampu menciptakan situasi dan kondisi belajar yang kondusif. Yang kedua, guru sebagai manajer. Dalam menjalankan tugas kesehariannya, guru sebagai pendidik dalam proses belajar mengajar sangat dituntut kemampuannya dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi semua kegiatan. Dengan demikian, guru juga sebagai manajer bertanggung jawab untuk mengatur semua tugas-tugas dalam mendidik anak di kelas. Artinya, semua komponen sekecil apapun yang ada di kelas harus diatur sedemikian rupa, karena ia berlangsung sebagai sistem, sehingga ia harus lebih berhati-hati dalam menyiapkan materi ajar, sarana prasarana, metode, pengaturan siswa di kelas, dan lain sebagainya. Ketiga, guru sebagai pembimbing. Dalam keseluruhan proses pendidikan, guru merupakan faktor utama. Sehubungan dengan peranannya sebagai pembimbing, seorang guru harus mengumpulkan data tentang siswa, mengamati tingkah laku siswa dalam situasi sehari-hari, mengenal para siswa yang memerlukan bantuan khusus, mengadakan pertemuan atau hubungan dengan orang tua siswa, bekerja sama dengan masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya untuk membantu memecahkan masalah siswa, membuat catatan pribadi siswa, menyelenggarakan bimbingan kelompok atau individu. Yang keempat, guru sebagai evaluator. Penilaian merupakan suatu keharusan bagi seorang guru untuk mengukur seberapa jauh keterampilan dalam tujuan pembelajaran. Seorang guru dalam menjalankan tugas kesehariannya, yaitu mendidik, tidak akan luput dari penilaian baik aspek kognitif, psikomotor, maupun afektif. Ketiga aspek itu dapat terwujud dengan baik jika seorang guru selama menjalankan tugasnya melakukan penilaian dengan baik.
Yang kelima, guru sebagai anggota organisasi profesi. Tujuan utama organisasi profesi adalah membantu para guru untuk meningkatkan profesinya, karena bagaimanapun juga persoalan pendidikan yang begitu kompleks tidak akan bisa diselesaikan dengan beberapa guru tanpa melalui organisasi profesi. Dengan ini, peranan dan tanggung jawab guru akan semakin jelas dan terarah. Yang keenam atau yang terakhir, guru sebagai spesialis hubungan masyarakat. Guru harus mampu memainkan peran sebagai spesialis hubungan masyarakat, terutama dalam kerjasama dengan orang tua siswa dan komite siswa. Pandangan-pandangan masyarakat yang bersifat positif dan bersifat negatif terhadap sekolah cenderung tergantung pada bagaimana masyarakat tersebut memandang sekolah. Oleh karena itu, pada diri guru harus tetap menjaga hubungan yang terbuka dan positif dengan orang tua siswa di mana anak-anak mereka disekolahkan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.